Model data relasional merepresentasikan database sebagai kumpulan dari relasi, yang mana relasi tersebut digambarkan sebagai tabel yang ada dalam suatu database. Seperti yang kita ketahui, masing-masing tabel dalam database memiliki nama yang merepresentasikan isi dari tabel tersebut. Selain itu, judul-judul kolom dalam tabel tersebut juga mewakili data-data pada tiap baris dalam tabel. Sehingga dalam model data relasional, data-data tersimpan dalam bentuk tabel dan mewakili serangkaian relasi yang tersusun dari kolom dan baris, di mana dalam satu kolom yang sama akan menghasilkan atau menyimpan data dengan tipe yang sama juga. Hal ini tidak memungkinkan untuk dimasukkannya data dengan tipe X ke dalam kolom yang hanya diperbolehkan untuk menampung data dengan tipe Y. Misal, suatu kolom bernama nomor telepon yang memiliki tipe data integer, maka kolom tersebut akan menolak saat terdapat masukan berupa kalimat. Kan kalau teks itu tipe datanya karakter. Jadi kalau disuruh masuk ke kolom yang pakai tipe data integer, otomatis tertolak. Oke. Tadi kan sudah disebutkan bahwa model data relasional itu merepresentasikan database sebagai kumpulan dari banyak relasi. Relasi yang dimaksud adalah tidak semua data atau informasi yang kita butuhkan itu disimpan dalam satu tabel yang sama kan. Beberapa data yang kita cari bisa saja tersimpan dalam beberapa tabel juga. Dan tiap-tiap tabel dalam database diperbolehkan memiliki hubungan satu sama lain yang dinamakan dengan tabel relasional. Alasan kenapa data yang ada dalam database tidak tersimpan atau tidak disimpan dalam satu tabel saja adalah karena kalau dipaksa bisa-bisa datanya rancu, sulit di-query saat kita mau mengambil data, dan potensi untuk terjadinya redundansi data atau duplikasi data juga semakin tinggi. Makanya tiap objek yang berhubungan dengan sistem dibuatkan tabel masing-masing. Hal ini mengakibatkan diperlukan ketelitian saat proses desain database sebelum database dan tabel-tabel yang ada di dalam database tersebut dibangun. Lalu bagaimana caranya kita mendesain relasi-relasi antar tabel tersebut? Oke, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai ERD atau Entity Relational Diagram, yang merupakan struktural diagram yang digunakan untuk mendesain database. ERD menggambarkan relasi antar entity yang terdapat dalam database. Sejauh ini terdapat 3 macam table relation. Yang pertama adalah one-to-one relationship, di mana masing-masing entity hanya memiliki satu pasangan, atau dalam contoh yang sederhana, satu baris dalam suatu table hanya diperbolehkan terhubung dengan satu baris data di tabel lain. Yang kedua, ada one-to-many relationship, di mana terdapat relasi pada satu baris data di tabel X yang terhubung dengan lebih dari satu baris data dalam tabel lain. Yang ketiga, many-to-many relationship, di mana masing-masing data dalam suatu tabel memiliki relasi dengan beberapa baris data di tabel lain, dan begitu pula sebaliknya. Sebenarnya dalam data warehouse yang perlu kita pelajari adalah mengenai model data dimensional. Namun tentunya kita tetap perlu mempelajari model data relasional seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan data multidimensi. Gak apa-apa, di sini kita belajar sama-sama. Jika dalam model data relasional, data-data disimpan dalam tabel yang memiliki baris dan kolom, yang hanya memiliki baris dan kolom, dalam model data dimensional, data akan disimpan dalam suatu, bisa disebut seperti kubus atau bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi panjangnya itu mewakili baris dalam model data relasional ya. Lebarnya itu mewakili kolom, dan tingginya itu disebut layer, di mana layer-layer tersebut bisa kita sebut juga sebagai dimensi. Nah, pada dimensi inilah kita bisa pergunakan mereka sebagai tempat untuk menyimpan data-data lagi. Misal kita ingin menyimpan data tentang penduduk dalam suatu kecamatan. Terdapat kolom
tentang nomor penduduk, nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Maka dengan adanya model data dimensional, kita juga bisa menyimpan data mengenai pasangan, anak, atau tanggal-tanggal penting seperti tanggal kematian, tanggal pernikahan, tanggal cerai, juga status seperti apakah masih tinggal di kecamatan tersebut atau sudah pindah ke dalam layer-layer atau dimensi tadi. Model data dimensional ini juga banyak digunakan dalam data warehouse dan data mart juga. Kan ini di video sebelumnya kita udah bahas mengenai data warehouse dan data mart. Jadi kalau masih belum tahu apa itu data warehouse dan data mart, bisa dicek video yang sebelumnya. Saya taruh juga di description box. Sehingga kita bisa tahu informasi detail mengenai misal tentang alamat dari A. Kita bisa lihat histori dari alamat pertama, misal pernah pindah rumah, ke alamat kedua, juga siapa yang menikah atau lahir atau meninggal pada tahun tertentu. Jadi singkatnya, model data dimensional itu memiliki 3 sumbu, ada sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan model data relasional hanya memiliki 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Penggunaan model data multidimensi pada data warehouse dan data mart juga bukan tanpa sebab, karena memang banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaannya, seperti kemudahan dalam pengaksesan informasi karena dimensi-dimensi tersebut akan terhubung dengan fact table atau tabel fakta yang berisi main data dari dimensi-dimensi yang ada. Juga penggunaan model data multidimensi ini lebih menghemat waktu dan resource baik dalam tahap pembuatan struktur database maupun dalam penyesuaian skemanya, karena data yang disimpan dalam data warehouse dan data mart itu kan besar kan, dan menyimpan juga historical data. Jadi data-data sebelum terjadinya perubahan atau apa itu juga disimpan. Supaya nggak bingung, baris biasanya disebut dengan record, kolom disebut dengan field, dan tiap-tiap kotak disebut dengan cell. Sebagaimana tabel dalam model data relasional, tabel-tabel dalam model data multidimensi juga memiliki kunci pada tiap-tiap tabel yang disebut dengan primary key dan juga foreign key untuk terrelasi dengan tabel lain. Jadi pada dasarnya sama, hanya saja dalam bentuk yang bisa dilihat dari banyak sisi dikarenakan bentuknya yang memiliki banyak dimensi. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa penyimpanan data itu ada yang model dalam model relasional, ada yang model multidimensi. Apakah ada yang bertanya-tanya, apakah database-nya juga berbeda? Yap, database untuk tabel-tabel multidimensi dinamakan dengan multidimensional database, di mana database jenis inilah salah satu database yang digunakan dalam data warehouse. Berbeda dengan relational database yang menerapkan online transactional processing sebagai penunjang kebutuhan operasional, multidimensional database menerapkan OLAP atau Online Analytical Processing untuk penerapan data multidimensi sebagai pendukung dari pengambilan keputusan-keputusan penting pada perusahaan atau organisasi. Perbedaan mencolok dari tabel relasional dan tabel multidimensi terdapat pada dimensi yang dimiliki, di mana tabel relasional hanya memiliki satu primary key, sedangkan tabel multidimensi memiliki primary key pada tiap-tiap dimensinya, yang menjadi fakta bagi dimensi-dimensi yang terhubung. Penerapan dari data multidimensi terdapat dalam bentuk spreadsheet dan cube. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kepikiran, kemarin kan pernah disinggung mengenai OLTP, sekarang OLAP, emang apa sih bedanya? Oke, sebenarnya ada banyak perbedaan pada keduanya, tapi kira-kira beginilah penjelasan singkatnya. OLTP atau Online Transactional Processing mensupport kegiatan transaksional dari organisasi. Contohnya seperti kita melakukan pengecekan balance rekening kita dari aplikasi mobile banking. Kita lihat balance account kita 1 juta rupiah. Kemudian kita pergi ke mesin ATM terdekat dan mengambil uang 100.000 rupiah. Maka setelah kita cek baik dari mesin ATM maupun dari aplikasi mobile banking, saldo rekening kita sisa 900.000 rupiah karena 1 juta dikurang 100.000.
sehingga terjadilah proses transaksional dan dicatat secara real time. Jadi saldo yang kita lihat adalah informasi yang kita dapat dari hasil pemrosesan transaksional berupa pembaharuan saldo rekening. Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing adalah sebuah kategori dari software yang bisa membantu kegiatan analisa untuk keperluan penentuan keputusan dari suatu organisasi. Contohnya, suatu perusahaan mobil ingin membandingkan data penjualan dari tahun 2018 dengan data penjualan tahun 2019 untuk bisa mengetahui mobil tipe apa yang digemari pada masing-masing tahun. Apakah minat dari pasar terhadap tipe mobil A pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 atau pasar lebih tertarik dengan mobil keluaran baru yang bertujuan untuk penentuan keputusan berupa misal minat pasar di tahun 2019 sudah menurun untuk tipe mobil A, apakah kegiatan penjualan mobil tipe A bisa ditiadakan untuk tahun selanjutnya atau tetap dilanjutkan. Jadi perbedaan di antara keduanya itu selain dari proses penyimpanan dan kegiatan yang ada di dalam sistem, juga lebih ke arah penggunaan dan hasilnya. Meskipun berbeda, namun keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi. OLTP merupakan salah satu sumber data bagi data warehouse yang menggunakan OLAP. Jadi sebelum masuk ke dalam data warehouse kan data-data memang disimpan dalam data storage yang salah satunya OLTP, misal database. Untuk selanjutnya diproses dan masuk ke data warehouse agar bisa diolah menggunakan OLAP sampai menghasilkan knowledge yang bisa diambil insight-nya.